malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini. Dan kembali lagi firman Tuhan akan datang dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi makanan kita yang sesungguhnya hari-hari ini. Namun sebelum kita membukanya, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Biar kita minta pimpinan Roh Kudus menerangi setiap ayat-ayat yang akan kita baca pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lagi kepadamu buat segala kebaikan yang masih sampai hari ini kami nikmati. Dan biar Engkau tetap memberikan firman-Mu, makanan-Mu yang menjadi makanan kami yang sesungguhnya hari-hari ini. Supaya kami kuat, supaya kami mampu bertahan di tengah-tengah keadaan yang mungkin sulit dan sukar. Terima kasih Tuhan, terangi kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan membuka setiap rahasia-rahasia firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, entah kali yang keberapa kita membaca firman Tuhan. Bahkan mungkin ada ayat-ayat yang diangkat sama dengan hamba-hamba Tuhan lain yang kita sudah pernah baca. Namun biarlah pada malam hari ini kita boleh diingatkan lagi dengan ayat ini supaya semakin kita mengerti, semakin kita cermat memahami keadaan-keadaan hari-hari ini untuk menyingkapinya. Sama-sama kita akan buka dalam Yakobus 1. Yakobus pasal pertama ayat yang kedua, dan kita akan sampai kepada ayat yang keempat. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Sebelum saya membahas ayat ini, judulnya pada malam hari ini renungannya adalah bertahanlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini Rasul Paulus tuliskan ayat ini kepada hambanya yaitu Yakobus untuk diberikan kepada anak-anak Tuhan yang saat itu mengalami banyak hal-hal goncangan-goncangan secara iman percaya. Ini terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Tetapi ayat ini pun tetap hidup sampai hari ini. Kenapa? Kita mengalaminya hari-hari ini. Bagaimana dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tidak ada seorang pun yang suka dan mau jatuh dalam pencobaan. Kalau boleh, kalau bisa, mereka ada dalam keadaan yang aman, nyaman. Tidak sedikit bagi mereka sendiri juga pun tidak siap menghadapi semuanya ini. Namun firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita anak-anak Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang diizinkan terjadi atau yang diizinkan kita alami, kita berharap akan ada jalan keluar. Kita berharap akan ada hal yang cerah supaya kita dapat bersuka cita. Namun kalau kita baca dengan rinci ayat ini berhubungan lagi dengan ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jangan seringkali pencobaan itu selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena belum tentu yang negatif itu memang jelek buat kita. Tapi seringkali hal-hal yang negatif itu memperbaiki kehidupan kita.
Asal kita menyadari, asal kita eh, sadar diri bahwa inilah yang harus diperbaiki dari hidup kita. Masalah kehidupan yang terjadi dalam hari-hari kita ini bertujuan untuk salah satunya menguji iman. Kalau dibilang ujian iman, pasti saudara akan katakan, oh saya pernah mengalami, saya tahu bagaimana rasanya dan segala macam. Tapi Tuhan mau, ujian ini pun tidak berhenti kalau kita sudah selesai. Sebab kita tidak akan selesai kalau kita belum bertemu dengan Tuhan. Selama kita masih ada dalam dunia ini, hal-hal ini harus kita hadapi. Kenapa? Supaya kita semakin pandai, supaya kita semakin pintar menyingkapi keadaan-keadaan yang terjadi. Dan tidak menjadi orang-orang yang akhirnya kecewa, mempunyai sikap hati yang tidak baik. Apalagi kepada Tuhan, yang seolah-olah ngambek, seolah-olah marah, seolah-olah enggak mau lagi percaya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Orang pintar banyak, orang hebat banyak. Tapi kalau dia tidak tekun mengerjakan apa yang dia sudah dapat, mereka akan kehilangan dengan sendirinya, percuma saja. Tapi ketekunan itu, ujian itu menghasilkan suatu ketekunan. Jadi dengan kata lain, dengan ujian yang kita alami, dengan ujian yang kita terima, itu menaikkan ketekunan kita. Tambah lagi ketekunan kita, tambah lagi kesetiaan kita. Dan saya rasa itulah yang Tuhan mau, supaya kita bisa bertahan di hari-hari yang sukar ini. Terlalu banyak saudaraku yang bisa membuat kita jauh dari kasih Tuhan. Terlalu gampang malah. Orang sekarang ini menghadapi situasi yang sulit, apalagi punya beban yang berat, seringkali yang diambil, yang dipikirkan adalah jalan pintas. Tidak lagi berseru kepada Tuhan, tidak lagi menaikkan doanya kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan menghadapi pencobaan-pencobaan. Tapi yang dia pakai adalah akal pikirannya. Seringkali akal pikiran kita ini jadi jahat karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi bila mana kita menyerahkannya itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Seperti Ayub, kita akan lihat ayat yang cukup terkenal juga dalam Ayub, pasal yang ke-23. Ayub pasal yang ke-23 dikatakan di sini bahwa Allah atau Ayub menyadari keadaan dirinya sendiri yang harus juga diperbaiki. Ayub pasal ke-23 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena ia, yaitu Allah, tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Timbul seperti emas, artinya sesuatu yang sangat berharga. Yang kita tidak dapatkan dalam dunia ini. Sikap hati yang benar, itu adalah ciri dari seorang percaya yang punya kualitas dan berkarakter. Sikap hati. Bagaimana menghadapi masalah? Kembali ke sikap hati. Sebab dari hatilah segala sesuatunya itu bisa terjadi. Kalau masalah yang kita hadapi, kita sikapi dengan hati yang benar, dengan hati yang taat, dengan hati yang rendah kepada Tuhan, maka kita memiliki karakter Kristus. Kita memiliki kualitas seperti Kristus. Ini yang Tuhan cari hari-hari ini, saudaraku. Supaya apa? Kita semakin dekat. Kita tidak tahu keadaan ini akan sampai berapa lama lagi. Ya, belum satu selesai sudah ada yang lagi, yang lain, belum lagi yang lain. Baik dari diri kita sendiri, keluarga kita, maupun orang yang ada di sekeliling kita. Tapi Tuhan melatih. Sehingga pencobaan yang kita alami itu latihan.
supaya kita tetap dekat dengan Tuhan. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Dan jangan kita menjadi kecewa saat apa yang kita harapkan itu tidak seperti yang kita mau. Tuhan mengajar kita, ada baik, ada buruk. Ada senang, ada susah. Ada masa kelimpahan, ada masa kekurangan. Ada sehat, ada sakit, dan itu kita dilatih terus. Supaya semakin menyadari bahwa kita ini harus hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Dan bertahan di situasi yang sulit ini hari-hari ini, saudaraku. Jangan pernah berpikir kita akan mengambil sikap ini, sikap ini. Tapi doakanlah apa yang kita akan ambil. Doakanlah apa yang akan kita kerjakan. Supaya Tuhan sendiri yang akan menuntun, menunjukkan apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah tidak. Saya percaya kalau orang berkata, aduh bagaimana caranya ya supaya kita tahu ini kehendak Tuhan apa tidak. Saudara berdoa. Doa itu menjawab segala sesuatunya. Tapi bukan saja cuma berdoa kita tidak berusaha, itu pun salah. Dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita pun harus punya kerja yang luar biasa. Artinya apa? Optimis, semangat, bersukacita. Sekalipun hasilnya mungkin belum kita tahu. Bahkan mungkin bisa gagal, total. Enggak, yang ada rugi. Tapi kita harus punya semangat. Sebab Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, apa yang ada dalam hati kita. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan izinkan terjadi. Roma 8 ayat yang terkenal lagi pada malam hari ini saya angkat lagi. Roma 8 ayat yang ke-28. Saya senang sekali dengan ayat ini karena menyangkut banyak hal, saudaraku. Luar biasa Alkitab yang kita punya, saudara. Kita benar-benar dikuatkan, kita benar-benar dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat yang ke-28. Satu ayat yang terkenal sebagai anak sekolah minggu ini sudah sangat menghafalnya ayat ini ya. Dikatakan begini, ayat 28. Maaf sebentar saudara. Oke. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita baca garis bawah atasnya, atasnya saja, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala. Senang, Allah turut bekerja dalam segala perkara yang kita kerjakan. Tapi lihat lagi ayatnya atau kalimat berikutnya. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau nggak mengasihi Tuhan, Tuhan nggak akan kasih. Kalau kita tidak mau dekat dengan Tuhan, mau menuruti kehendaknya, Tuhan nggak turut bekerja. Kenapa ada usaha yang gagal? Kenapa ada usaha yang mandek, bakal tutup? Seolah-olah itu benar kita kerjakan. Seolah-olah itu enggak salah. Kita sudah rencanakan, kita sudah pikirkan baik-baik. Tetapi apakah itu dikatakan di sini bagi mereka yang mendatangkan kebaikan yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kembali lagi kepada rencana Allah. Yaitu Allah ingin kita menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang mampu bertahan di situasi ini. Kita tidak punya pilihan lain, saudaraku hari-hari ini. Yang bisa adalah bertahan. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau berikan lagi kepada kami pengertian. Untuk hari-hari ini kami tetap bertahan dengan iman yang sungguh kepadamu. Tidak digoyangkan oleh apapun juga. Sekalipun secara lahiriah, secara jasmani, secara daging, kami mungkin mengalami banyak penderitaan, banyak mengalami pergumulan. Tapi sungguh Tuhan, sukacita yang daripadamu
membuat kami kuat, membuat kami semakin bersemangat untuk setia kepadamu. Tolong kami semua Bapa, supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga kami dapat bertahan dalam situasi apapun juga, karena Engkau Immanuel, Allah yang tetap menyertai kami. Terima kasih, berkati kami semua pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.